Pengembangan riset dan inovasi di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding dengan negara-negara lain, padahal kualitas riset dan inovasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, riset terpisah atau sering terpisah sama sekali antara domain akademik dan intelektual dengan kebijakan ataupun sebaliknya. Kondisi riset di Indonesia seperti sampai saat ini anak tiri riset di tanah air belum menjadi sesuatu yang penting maupun menjadi visi bersama. Insight with Desi Anwar akan membahasnya kali ini. Dewan Perwakilan Rakyat merestui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomenklatur pun akan berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi dinilai sebagai langkah baik karena membuat hulu dan hilir sektor pendidikan dikelola satu lembaga. Indonesia berambisi keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap pada tahun 2045. Middle income trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari negara berpendapatan menengah menjadi negara dengan pendapatan tinggi, sehingga negara tersebut tertahan terus statusnya sebagai middle income country. Untuk mencapai visi 2045, Indonesia perlu merubah mindset dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis inovasi. Setahun mewabah COVID-19 di Indonesia, banyak sekali inovasi-inovasi karya anak bangsa yang turut andil dalam percepatan penanganan dan upaya memutuskan transmisi infeksi pandemi COVID-19. Selain seluruh inovasi karya anak bangsa, berbagai tindakan dan kegiatan lainnya juga dijalankan oleh Konsorsium Inovasi dan Riset COVID-19. Salah satunya adalah pembuatan vaksin merah putih dengan berbagai platform yang tengah dikembangkan oleh lembaga riset yang terlibat di Konsorsium Inovasi dan Riset COVID-19. Berdasarkan rilis Global Innovation Index pada tahun 2020, Indonesia ini berada di urutan ke-85 dari 131 negara paling inovatif di dunia. Nah, peringkat ini ternyata tidak berubah sejak tahun 2018. Bahkan di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua terbawah di atas Kamboja. Memang ada sejumlah permasalahan kenapa kualitas riset dan inovasi Indonesia masih rendah. Di studio sudah hadir Menteri Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro. Halo Pak Bambang, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, dan ini penting kita sehat karena COVID dan pandemi masih bersama kita. Nah, Pak Bambang, ini setahu kita yang terakhir ya, kementerian yang di bawah Pak Bambang, Riset dan Teknologi dan juga BRIN itu akan paling tidak bagian risteknya itu dilebur menjadi bagian dari pendidikan dan kebudayaan. Ini sebenarnya kita ini selama ini tuh riset, teknologi, inovasi sering dicanakan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan suatu negara karena disitulah perekonomian bisa tumbuh. Tapi sekarang masih sibuk mengurusi nomenklatur dan lain sebagainya. Nah, BRIN itu sendiri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kemenristek yang di bawah Pak Bambang ini kan baru 1,5 tahun ya. Jadi mungkin update saja sedikit. What does it mean? Apa artinya peleburan Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Budaya ini, dan kira-kira portfolionya apa dan nasibnya terhadap BRIN seperti apa? Bisa jelaskan sedikit karena saya juga bingung ini. Ya, sebenarnya saya tidak dalam posisi ya untuk menjawab itu karena desain semuanya kan tidak berasal dari kami ya, tapi berasal dari
tentunya keputusan Presiden untuk melakukan perubahan organisasi. Tapi kuncinya yang ingin saya angkat adalah perlunya kita untuk benar-benar memberikan perhatian kepada riset dan teknologi sebagai dasar kita melakukan inovasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa menuju bangsa yang inovatif itu sangat penting. Ya. Indonesia saat ini posisinya sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Itu pun benar-benar masih tahapan yang sangat awal. Dan kalau kita lihat sudah 20 tahun ya, kita setelah kita sempat turun waktu krisis finansial Asia menjadi negara yang low income, balik lagi menjadi negara yang middle income di awal 2000-an, ya kita sudah 20 tahun kira-kira di posisi itu. Dan dalam 20 tahun itu kita baru naik sedikit dari lower middle menjadi upper middle. Berarti kita harus melakukan introspeksi. Apa yang membuat pergerakan perbaikan income per kapita itu sangat lambat. Ya. Nah Kita jawabannya jadi, adalah middle income trap kita sekarang. ya tidak sekarang ada. kita masih di dalam middle income trap dan kita punya cita-cita menjadi satu dari sedikit negara yang berhasil keluar dari middle income trap. Nah disitulah kemudian perlunya kita mencari cara agar kita bisa keluar dari middle income trap dengan mempelajari pada negara-negara yang berhasil. Yang jumlahnya tadi saya katakan sangat sedikit. Ya, jadi mereka lah kelompok yang eksklusif sebenarnya. Nah dari pelajaran terhadap negara-negara yang berhasil, terutama yang ada di wilayah Asia, di Asia Timur jauh tepatnya, apakah itu Korea yang belakangan, kemudian Jepang yang mendahului, praktis jawabannya ada di inovasi. Jadi merekalah negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap karena menerapkan yang namanya innovation driven economy, ekonomi berbasis inovasi. Ya. Dan kebetulan mereka melakukannya secara serius dengan meletakkan dasarnya. Dasarnya adalah tentunya pada pendidikan di sumber daya manusia dan kemudian melakukan prioritas kepada riset, ya dari riset dasar, riset terapan, dan kemudian bekerja sama dengan dunia usaha, maka institusi penelitian dan dunia usaha bersama-sama melahirkan produk-produk inovasi yang kemudian tentunya membutuhkan waktu dan bersaing, akhirnya bisa bersaing dengan produk-produk global. Dan merekalah akhirnya yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif tadi. Mereka bisa keluar dari middle income trap. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara yang gagal, itu ya mohon maaf malah itu punya karakteristik seperti kita. Justru itu negara-negara yang sebenarnya sumber daya alamnya lumayan berlimpah. Tapi karena mereka terlalu Dimanjakan, terikat dengan sumber daya alam, ketergantungan terhadap sumber daya alam, ekonominya pun naik turunnya tergantung sumber daya alam, akhirnya mereka tidak pernah berhasil pindah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis inovasi. Nah sebaliknya negara seperti Jepang dan Korea justru nggak punya sumber daya yang membuat mereka merasa ada solusi, padahal mereka ingin jadi negara maju. Karena itu mereka tahu mereka tidak punya sumber daya alam, mereka fokus kepada SDM, SDM-nya diarahkan untuk kuat dalam bidang riset, dan risetnya bisa dihilirkan menjadi inovasi. Ya, nah saya lihat juga fokus dari suatu negara ya dalam riset dan teknologi ini. Saya lihat ini kan ada pemerintah, ada swasta, dan ada juga akademisi dan tentu saja institusi dan lembaga lain. Ini kan penting ya kolaborasi antara semua lembaga ini, tapi juga misalnya keterlibatan pemerintah itu sendiri. Kalau tidak salah Indonesia masih 0,25 ya expenditure-nya khusus untuk riset dan teknologi, misalnya dibandingkan dengan 4% dari China. Dan kemudian satu lagi partisipasi. Swastanya kalau di Indonesia mungkin masih sangat kecil dibandingkan misalnya peran dari pemerintah. Sementara di negara-negara maju biasanya swasta itu memiliki peran yang cukup besar. Nah saya lihat ini bicara mengenai riset teknologi inovasi kan harus ada lokomotifnya. 1,5 tahun ini ya terus terang karena kita sudah sering berbicara dan apalagi ini masa COVID dengan inovasi yang dilahirkan Pak Bambang. Memang harus ada satu lokomotif yang menjadi push ya membawahi ini semua. BRIN ya Badan Riset dan Inovasi Nasional ini apa nanti kira-kiranya kalau misalnya bukan bagian dari suatu kementerian yang memang selama ini merupakan portfolio Menristek? Ya, sebenarnya kan implementasi dari berjalannya riset dan inovasi yang baik adalah
adanya sinergi antar tiga pihak dalam triple helix. Jadi saya selalu menekankan kalau kita ingin memulai riset dan inovasi yang baik, mulailah dengan triple helix yang kuat, ya sinergi antara tiga pihak, pemerintah, peneliti, dan dunia usaha. Nah, kenapa tiga ini? Karena peneliti adalah pihak yang melakukan risetnya di hulunya. Sedangkan dunia usaha adalah pihak yang melakukan baik itu industrialisasi maupun komersialisasi. Jadi di hilir. Nah, problemnya adalah antara peneliti dengan dunia usaha ini banyak tidak nyambungnya. Dan kalaupun ada hubungan, ada ketersambungan, itu lebih bersifat linear sekuensial. Kalau linear dan sekuensial, maka apa yang dihasilkan penelitian kadang-kadang tidak bisa diteruskan oleh dunia usaha. Karena dunia usaha merasa apa yang peneliti buat atau peneliti kembangkan bukan merupakan kebutuhan masyarakat atau standar untuk industrialisasinya tidak memadai, ya. Sehingga akhirnya macet dan akhirnya terjadilah kondisi di mana riset itu hanya berhenti baik pada karya ilmiah maupun kepada prototipe. Ya, masuk laci dan kemudian tidak bisa Masuk laci. diimplementasi Ya, atau dan yang penting tidak menjawab solusi kebutuhan masyarakat, ya. Nah, pemerintahlah harus step in di sini. Pemerintah harus bisa memfasilitasi dua pihak ini. Bahkan kalau bisa pemerintah melalui kemampuan memfasilitasi dan regulasi itu bisa misalnya tadi mengajak dunia usaha untuk berpartisipasi lebih jauh. Lebih jauhnya itu bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, tapi dunia usaha itu sebaiknya sudah terlibat di tahap awal dari riset. Sehingga dunia usaha lah yang memberitahu kepada para peneliti, ini yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini adalah barangkali terobosan yang bisa dilakukan dengan pendekatan teori ABCDE. Nah, dari situlah kemudian risetnya menjadi lebih terarah. Dan ketika sudah mendekati industri, dunia usahanya bilang bahwa industri dia hanya bisa menampung hasil riset atau prototipe yang sudah memenuhi standar. Jadi, disitulah peran orkestrasi pemerintah dan kami selama COVID dengan Kemenristek BRIN itu berhasil mengajak triple helix tadi untuk berpartisipasi aktif. Nah, how-nya dan bagaimana kira-kira mungkin untuk kedepannya yang terbaiknya kita break sebentar Pak Bambang, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Menristek dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Pak Bambang Brojonegoro. Topik kita kali ini bagaimana ya membangun ekosistem inovasi, apalagi ini merupakan salah satu kunci ya, bagaimana negara bisa keluar dari income trap ini. Karena yang paling mahal tuh sekarang itu adalah intellectual property right, inovasi, kreativitas dan lain sebagainya. Ini kenapa negara-negara yang khususnya tidak memiliki, tidak tergantung dengan sumber daya alam, tapi dengan sumber daya manusianya, inovasinya bisa menjadi sebuah negara yang sangat bersaing dan ekonominya itu sangat maju. Saya lihat ini kita 1,5 tahun ya Pak Menristek dan juga sebagai Kepala BRIN, saya masih ingat pertama kali kita berbicara mengenai pentingnya untuk menyatukan 3 aspek ini. Ada pemerintah, ada swasta, dan ada peneliti. Karena kunci dari keberhasilan riset itu adalah hilirisasinya. Apakah bisa diimplementasi dan apakah bisa memberikan benefit bagi para bagi manusia dan juga bagi para pertumbuhan ekonomi. Nah, 1,5 tahun ini dan kita juga ada COVID, saya lihat kan cukup banyak ya inovasi yang keluar karena memang COVID ini membuat kita juga terpaksa harus memutar otak menciptakan kreasi baru. Apa-apa saja tadi disebut cukup banyak yang keluar ya dari BRIN. Kuncinya adalah kalau pengalaman kami 1,5 tahun dan terutama setahun ya ketika berhadapan dengan COVID adalah sisi peneliti atau para peneliti sekarang sudah terang benderang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Kalau sebelumnya tanpa pandemi atau dalam kondisi normal, para peneliti terus terang hanya meraba-raba apa ya kira-kira kebutuhan masyarakat dan akhirnya cenderung lebih banyak melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya atau sesuai dengan interestnya atau kalau ada misalkan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, tetapi pandemi ini mengajarkan kita semua bahwa yang namanya peneliti dan inovator itu utamanya harus menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan masyarakat itu adalah kebutuhan terkait COVID. Kebutuhan terkait COVID itu macam-macam ya. Karena itu
yang keluar dari konsorsium riset dan inovasi COVID yang kami bentuk di bulan Maret tahun lalu, itu paling banyak adalah misalnya di screening dan testing. Ya. Kenapa? Karena ketika ada kebutuhan screening dan testing, ternyata besar sekali kebutuhannya, tapi kebutuhan impor juga sangat tinggi. Ya. Karena dengan dengan ketergantungan pada impor, kemudian semua pihak sadar, oh ternyata kita punya kemampuan yang tidak pernah digunakan selama ini. Contohnya, ketika ada kebutuhan ventilator yang begitu besar, semua orang menganggap ventilator bukan sesuatu yang aneh. Semua atau banyak insinyur, banyak pabrik itu bisa bikin ventilator. Tapi pertanyaannya kenapa kita tidak punya produk ventilator? Karena sebelumnya ketika rumah sakit butuh ventilator, itu langsung beli dari luar. Ya, importirnya, Kementerian Kesehatannya, atau Dinas Kesehatannya, Pemdanya, langsung membeli dari luar. Seolah-olah cuma nanya, di Indonesia ada ventilator atau enggak? Enggak ada, ya udah beli aja. Ya. Nah dari situ tidak pernah timbul keinginan untuk mengembangkan ventilator. Tapi ketika ada kebutuhan ventilator yang begitu banyak, dan semangat untuk membantu itu muncul dari para peneliti, akhirnya kita punya berbagai jenis ventilator. Ya. Bahkan tahun ini kami targetkan ada ventilator ICU, ventilator yang paling sulit karena sifatnya invasif yang bisa dibuat. Bahkan 2 dari ventilator yang dibuat oleh ITB dan UI itu sekarang sudah masuk ke industri. Jadi akan menjadi semacam merek dari pabrik tersebut untuk produk ventilator. Jadi tidak lagi ventilator dibuat ITB untuk pandemi lagi, tapi sudah menjadi ventilator dengan merek tertentu yang merupakan produksi dari pabrik. Ya, dan kita tidak perlu lagi melakukan dan impor. kita Ya. bisa mengurangi impor. Sama juga dengan screening dan testing tadi yang saya katakan. Kita sekarang akhirnya waktu itu sudah bisa membuat rapid test antibody, naik ke rapid test antigen, dan bahkan kemudian Genos yang sangat membantu untuk screening. Ya. Dan kita juga kemarin sudah ada inovasi baru yaitu namanya RT-LAM. Jadi semacam RT-PCR, setara RT-PCR, tetapi lebih murah, karena tidak menggunakan mesin khusus, tapi hanya menggunakan semacam pemanasan, dan mengambilnya tidak perlu swab, tapi hanya dengan ludah atau saliva. Nah ini adalah contoh bahwa kalau para peneliti Indonesia dihadapkan pada kebutuhan yang real, dan ada keterdesakan, ya, karena memang urgensinya sangat tinggi, mereka bisa keluar dengan sesuatu. Jadi Bisa dan mampu. bisa dan mampu, dan bahkan siap untuk masuk ke level industri atau komersialisasi. Ya, nah kuncinya ini kan sebenarnya apa? Kalau saya lihat yang BRIN ini kan ini dipayungi oleh Pak Bambang juga sebagai seorang menteri, tapi di situ ada lembaga akademisi tadi disebut misalnya UGM atau UI. Kemudian di situ juga saya ingat mungkin dengan BPPT mereka dengan research-nya dan teknologinya, dan di situ juga ada nanti dari penggunanya, industrinya, apakah itu rumah sakit dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kuncinya selain memang ada keterpaksaan dan keharusan untuk itu, apa yang membuat ini bisa bergerak dengan begitu cepat, fleksibel, dan tanpa terlalu banyak birokrasi? Ya, kuncinya adalah tadi, bagaimana proses dari penelitian dasar sampai kepada akhirnya menjadi proses komersialisasi, tidak lagi berlangsung linear dan sekuensial. Karena terus terang yang terjadi selama ini linear sekuensial. Maksudnya begini, peneliti sibuk melakukan penelitian, ketika sudah ada hasil dalam bentuk apapun, kemudian dia coba bawa ke dunia usaha. Dunia usaha karena mungkin merasa bukan itu kebutuhan masyarakat, dan barangkali tidak melihat nilai komersialnya, akhirnya menolak untuk melanjutkan. Sehingga akhirnya produk risetnya terhenti. Ya. Nah, itu adalah linear sekuensial. Nah, kami melihat pengalaman COVID kemarin ini harus dirubah menjadi non-linear dan sifatnya paralel. Ya, paralel itu artinya si dunia swastanya atau dunia usahanya mau masuk lebih ke hulu, ke sisi peneliti. Peneliti juga mau lebih mendengar di sisi hilirnya. Apa sih kebutuhan masyarakat? Dan pemerintahnya juga harus berwawasan luas. Jangan terlalu berpihak satu sisi, tapi berupaya agar kedua pihak ini bisa saling sinergi. Dan tadi Mbak Desi menanyakan satu pertanyaan yang menurut saya sangat krusial buat Indonesia. Apa yang masih kurang dari kita sekarang adalah partisipasi swasta. Memang betul yang namanya GERD,
Jadi gross expenditure on R&D terhadap GDP kita baru sekitar 0,3%. Ya, sangat kecil. Dan dari angka yang kecil itu, 80%-nya dari anggaran pemerintah. Iya. Hanya 20% dari swasta. Korea yang paling besar 4,3%, 70%-nya dari swasta. Nah, berarti yang kurang dari kita dengan Korea, satu memang jumlahnya, tapi saya sekarang ini lebih fokus karena saya tahu nambah APBN itu nggak gampang, ya. Apalagi pernah jadi Menteri Keuangan. Nah, jadi kuncinya menurut saya adalah bagaimana swasta ini mau terjun lebih banyak. Bagaimana swasta mau menjadikan riset dan inovasi sebagai mainstream dalam bisnis mereka, bukan sebagai CSR atau hanya sebagai charity. Ya. Nah, kuncinya adalah PMK 153 yang sudah keluar akhir tahun lalu yang memberikan super tax deduction sampai 300% untuk perusahaan yang mau melakukan R&D. Jadi ada insentifnya kan? Ada insentif kalau mereka melakukan R&D dan R&D-nya harus serius karena itu kan diperiksa, dievaluasi sebelum mereka mendapatkan potongan pajak. Nah, disinilah kita sejak PMK itu keluar aktif mendekati dunia usaha, paling tidak menciptakan awareness. Kalau kamu sekarang mau lebih serius R&D, ada insentifnya. Ya, jadi jangan hanya sedikit-sedikit kalau ingin produk development langsung beli dari luar. Coba dong kembangkan sendiri, toh kamu akan dapat insentif. Iya, kita break sebentar Pak Bambang, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, topik kita kali ini bagaimana ya membangun riset dan teknologi serta menciptakan ekosistem inovasi. Ini sangat-sangat penting bagi sebuah negara untuk maju, bersaing dan juga berinovasi. Saya ditemani oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Bambang Brojonegoro. Mungkin ini untuk terakhir kalinya kita berjumpa dan berbicara, Pak Bambang, sebagai Menristek dan Kepala BRIN, karena nanti kementerian ini akan dilebur menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya saya memahami ya, kenapa pemikiran itu memang idealnya apapun yang dihasilkan dari dunia pendidikan harusnya memiliki link and match dengan SDM yang dihasilkan sehingga mereka siap untuk berkarya, siap untuk masuk ke lapangan kerja dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak ini dunia riset ini kan agak complicated ya. Di Indonesia ini ada banyak lembaga riset saya lihat. Ada LIPI, kemudian ada BPPT, ada Batan, tadi disebut ada Lapan dan masih banyak lainnya. Dan tentu juga di sini pemerintahnya. Kalau misalnya BRIN itu kan masih sifatnya badan lah. Kalau badan kemudian harus mengelola badan yang lain itu kan juga pasti secara kelembagaan ataupun efektivitas kan kurang. Coba dalam menciptakan ekosistem inovasi ini Pak Bambang, mungkin kita sharing ideas di sini. Ini kan ada 3 ya, ada pemerintah di sini, kemudian ada swasta yang kita ingin libatkan lebih jauh lagi, dan ada juga lembaga-lembaga pendidikan. Nah, perannya kan tadi disebut dilebur supaya lebih kolaboratif dan lain sebagainya. Tapi saat ini kan masih silo. Ini kan perlu waktu yang cukup lama. Ya, ini ekosistemnya nanti bentuknya kira-kira yang ideal untuk Indonesia supaya tidak bongkar pasang terus ini masalah. Sebenarnya dengan Kemenristek BRIN yang sudah saya jalankan 1,5 tahun, ya, dengan tentunya organisasi atau organ yang lengkap. Sebenarnya arah menuju ekosistem yang ideal itu sudah ada, ya, karena kalau di format ketika saya dilantik sebagai Menteri Ristek Kepala BRIN di bulan Oktober 2019, Kabinet Indonesia Maju, memang bentuknya seperti itu. Jadi Menteri Riset dan Teknologi, garis miring, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kebetulan Mbak Desi tahu persis sebelumnya saya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, garis miring, Kepala Bappenas. Nah, kalau Bappenas itu intinya melakukan koordinasi dan juga konsolidasi untuk perencanaan. Supaya tidak setiap sektor bikin rencana sendiri-sendiri, kemudian mengarah kepada tujuan yang berbeda-beda. Ya, Bappenas itu yang melihat apa yang menjadi kebutuhan setiap sektor, apa yang menjadi tujuan negara, dan kemudian disinkronkan. Ya. Jadi dia sebagai badan perencanaan, dia berusaha mensinkronkan semuanya. Nah, sebenarnya yang kami lakukan selama 1,5 tahun,
dan salah satu hasilnya adalah riset dan inovasi terkait COVID, itu juga ada kemiripan dengan Bappenas, yaitu BRIN-nya sebagai badan yang kebetulan dijalankan oleh kementerian yang melakukan upaya untuk koordinasi dan integrasi dari kegiatan yang disebut sebagai Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ya. Dan kita melakukannya Di sini dari juga hulu ke hilirnya sudah jelas hulu itu ke dalam hilir satu dan lokomotif. memperhatikan siapa yang jadi peneliti. Karena kelompok peneliti di kita itu ada 3 kelompok besar. Satu adalah perguruan tinggi, kedua adalah di lembaga penelitian, ya, termasuk LIPI, BPPT, LAPAN, Batan, dan jangan lupa Litbang Kementerian Lembaga juga banyak, ya. Dan yang ketiga itu adalah swasta, ya. Justru di sini yang saya lihat swasta masih terlalu sedikit. Ini yang kita dorong. Nah, dengan selama 1,5 tahun itu kita berupaya dengan BRIN itu kita membuat yang namanya prioritas riset nasional, ya. Karena kalau riset itu memang dilepas kepada para peneliti, akan banyak sekali ide, banyak sekali upaya untuk melakukan riset, tapi nanti hasilnya yang dipertanyakan. Karena hasilnya kemungkinan tidak akan kemana-mana kecuali menjadi yang disebut sebagai output dari riset. Nah, kita ingin hasilnya adalah inovasi yang memang bermanfaat buat masyarakat. Dengan prioritas riset nasional, misalkan salah satu prioritas riset nasional, ambil contoh, yaitu kita membuat drone untuk kombatan, ya. Kita minta BPPT sebagai koordinator, tapi BPPT nggak bisa sendirian. Dia harus mengajak LAPAN, karena itu kan di penerbangan. Dia harus mengajak swasta, PT LAN, karena itu nanti yang bikin instrumen elektronik. Dia harus ajak Kemenhan, Litbang Kemenhan, karena mereka nanti yang jadi usernya, ya. Dan belum lagi pihak-pihak lain yang diajak masuk dari perguruan tinggi seperti ITB, ya. Jadi itu yang kita kejar. Jadi kita bertumpu kepada apa yang menjadi produk prioritas kita, dan kemudian kita orkestrasi, kita desain siapa saja yang terlibat dan siapa mengerjakan apanya kita buat jelas. Dan tugas kami tentunya adalah menyediakan anggarannya. Dan sekaligus juga kalau ada swasta mau terlibat, nanti kita proses supaya swasta tersebut bisa mendapat keringanan pajak tadi misalkan. Ya. Jadi sebenarnya jalan menuju ke sana sudah ada. Dan konsorsium COVID itu menjawab hal seperti tersebut. Karena dari awal perusahaan-perusahaannya seperti Bio Farma, itu sudah terlibat sejak awal, tidak menunggu di akhir saja gitu. Karena di sana semua ya, bukan saja triple helix, tapi yang lain-lainnya, ya, pelaku yang termasuk lainnya rumah sakit, asosiasi dokter pun kami libatkan. Bahkan sore kalau saya lihat ini supaya research yang dilakukan oleh lembaga pendidikan misalnya harusnya juga di bawah kementerian, menurut saya di bawah Kementerian Ristek ini, sehingga dari kebutuhan pasar maupun topik-topik atau prioritas yang harus dilakukan oleh periset-riset kita ini semua kan matching. Ya, betul. Ya. Oke, sekarang kan tapi ini ada perubahan ya istilahnya, kan kita ini pasti semua dilakukan untuk lebih baik lagi. Tapi menurut Pak Bambang, supaya bisa diimplementasi dan lembaga-lembaga ini tidak menjadi silo lagi, karena saya lihat pendidikan dan kebudayaan saja kan sangat besar tanggung jawabnya. Takutnya nanti ada ristek di situ tuh justru lebih dikesampingkan lagi. Nah, BRIN ini karena selama ini memang seorang menteri yang mengelolanya, idealnya itu diapakan bentuknya? Lebih badan yang otonom mungkin langsung di bawah presiden, atau yang bisa menyatukan semua sektor-sektor ini, Pak Bambang? Ya, sebenarnya yang tadi saya katakan, sebenarnya di bawah Kemenristek BRIN pun embrionya sudah terbentuk, ya, tinggal penajaman dan tadi implementasi dari tax deduction, dan juga saya juga ingin pada waktu itu mengangkat agar lembaga-lembaga ini, karena gini, kalau kita bicara lembaga penelitian milik pemerintah, ya ini luar perguruan tinggi ya, kan ada dua, ada LPNK seperti LIPI, BPPT, Batan 8, dan ada yang dalam bentuk Litbang. Litbang ada di Kementerian Lembaga. Kalau Mbak Desi lihat, mereka boleh menamakan dirinya lembaga penelitian, tapi by nature-nya secara alamiah mereka tuh birokrasi, ya, karena ada kepala sebagai nanti ada deputi eselon 1, ada direktur atau kepala pusat eselon 2, bahkan saya pernah ketemu kepala kebun raya di Bali itu eselon 3 misalkan. Nah, di situ saya lihat yang sebenarnya masih ingin kita perbaiki, jangan
campurkan terlalu banyak birokrasi dengan penelitian. Karena penelitian itu membutuhkan fleksibilitas yang cukup luas, ya, karena dasarnya termasuk kreativitas, ya, termasuk Dan harus bergerak sikap cepat. inovatif. Iya. Itu saya nggak bisa bayangkan sikap inovatif muncul dari lingkungan yang terlalu ketat birokrasinya. Nah, kebetulan saya dari perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kita itu tidak lembaga birokrasi, ya. Karena yang namanya rektor tuh nggak jelas apakah ada eselon 1, eselon 2-nya. Ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan, ya. Nah, saya sebenarnya ingin agar lembaga penelitian ini mengarah seperti perguruan tinggi. Jadi dia adalah seperti kembali ke esensinya. Kalau pendidikan tinggi itu adalah lembaga pendidikan penelitian mengabdi masyarakat, kalau yang lembaga-lembaga yang milik pemerintah ini benar-benar fokus jadi lembaga penelitian. Nanti urusan birokrasinya, administrasinya biar ditangani oleh BRIN-nya, ya, sebagai Tapi BRIN ini kan holdingnya. harus level Ya, level artinya kementerian. dengan menggunakan Kemenristek BRIN tadi, Ya. sebenarnya ide saya adalah seperti itu. Jadi akhirnya nanti lembaga-lembaga ini lebih lincah bergeraknya. Tetapi tetap dalam koordinasi kita. Lewat apa? Lewat prioritas riset nasional tadi. Oke, yang ini bikin drone, yang ini bikin misalnya obat modern asli Indonesia, yang ini bikin misalkan bahan bakar nabati, ya. Semua pihak jelas, perguruan tinggi dilibatkan, swastanya dilibatkan, dan lembaga penelitian, ya. Nah, dengan usulan baru ini, ya kembali nanti tanggung jawabnya akan lebih banyak di BRIN-nya, ya. Dia yang harus bisa memastikan triple helix itu berjalan di lapangan dengan mulus. Ya, tapi BRIN-nya itu ya mau tidak mau memang harus dibawahi oleh kementerian dong, tidak Ya, BRIN ini kan tapi kalau dipisah kan berarti dia otonom. lembaga ya semacam ya seperti BKPM, seperti BNPB, dipimpin oleh kepala yang dianggap setara menteri lah kira-kira gitu ya. Iya. Tapi biasanya kan ya kalau ya kita lihat saja karena bagaimanapun birokrasi di Indonesia ini Iya. bukan suatu hal yang mudah. saya takutnya malahan lebih ribet lagi. Yang satu lebih- statusnya badan, satu statusnya kementerian ini Iya. belum tentu Biasanya kalau gampang biasanya kalau bekerja. depannya B badan ini jadi ada semacam psikologis ini. Ya, ada barrier lah, Ada gitu. barrier lah. Ya. Oke, kita break sebentar Pak Bambang, tapi harusnya kan kita mencari jalan supaya riset, teknologi, inovasi ini merupakan sesuatu yang menjadi prioritas dalam pembangunan dan pengelolaan negeri ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro, dan kedepannya posisi ini nanti akan dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan BRIN-nya masih belum jelas ya apakah menjadi badan yang otonomis atau digabung dengan Kementerian Pendidikan kalau Pendidikan BRIN-nya itu sudah pasti jadi badan. Oke, cuman yang kita harapkan supaya tidak ada birokrasi yang lebih menghambat ya, inovasi. Memang kalau kita lihat dari keberhasilan Indonesia mengeluarkan inovasi, sebenarnya kan banyak sekali ya talenta, kreativitas yang berlangsung. Ini sudah dibuktikan 1,5 tahun ini, produk-produk inovatif yang dilahirkan dalam 1,5 tahun ini untuk menghadapi COVID-19 ini luar biasa. Ya. Mungkin bersejarah ya, dan ternyata bisa Ya. kalau kuncinya bisa berkolaborasi dan diberikan peluang untuk bekerja sama dan bergerak cepat, itu Ya. mungkin kuncinya. Dan kemudian juga kehadiran swasta, tadi Ya. ada insentif mungkin yang bisa diberikan kepada swasta. Sekarang lebih ke prioritas kira-kira bagi negara Indonesia seperti ini, yang penduduknya 270 juta dengan banyak sekali ya di situ dari segi misalnya pangan, agriculture, tapi juga teknologi, IT dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk menurut Pak Bambang ini, taruhlah misalnya kalau sekarang nanti masih akan menjabat BRIN ini, yang harusnya jadi prioritas fokus dari inovasi itu di bidang-bidang apa saja? Oke. Selain kesehatan, karena kita sudah jelas Ya. ya kesehatan ini salah satu yang penting. Yang pasti kesehatan akan terus ada ya, karena kesehatan itu kan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi istilahnya ini adalah riset yang harus terus menjadi prioritas tanpa memperhatikan bagaimana zaman berubah. Karena justru yang harus dijaga adalah
bagaimana agar riset kesehatan ini selalu bisa menjawab kemungkinan pandemi yang akan datang, ya, dan juga yang paling basic kalau kesehatan di Indonesia menjawab permasalahan penyakit tropis, ya, karena kita punya penyakit yang di belahan dunia lain tidak ada. Jadi artinya orang lain nggak peduli penyakit itu, tapi kita harus peduli terhadap demam berdarah, kita harus peduli terhadap malaria, ya, atau dengan masalah TBC yang juga ternyata cukup besar. Nah, berarti kita juga harus fokus. Nah, ini saya juga ingin menekankan salah satu tugas nanti yang menjadi prioritas dari pimpinan institusi riset nasional itu adalah prioritasnya kemana. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, bagaimana beberapa negara itu akhirnya bisa menjadi satu dari sedikit negara yang keluar dari middle income trap. Ya. Kalau kita lihat Jepang dan Korea, karena mereka dua-duanya tidak punya sumber daya alam, maka mereka menggunakan cara yang mirip. Ya. Miripnya apa? Yang kita lihat langsung adalah mereka menggunakan industri elektronik dan industri otomotif sebagai lompatan mereka dalam teknologi yang membuat mereka menjadi pemain global dalam industri tersebut. Dan agar kelangsungan mereka dalam industri tersebut bisa berlangsung terus sampai hari ini, maka inovasi kuncinya. Ya, makanya orang melihat misalkan HP yang dibuat oleh Korea itu selalu muncul dengan fitur-fitur baru. Dan itu adalah hasil tapi inovasi. harga bersaing. Ya. Selain harga juga yang paling penting sebenarnya sekarang orang mencari fiturnya. Ada aplikasi baru atau tidak, kameranya menjadi seperti apa, belum lagi kalau ada fitur-fitur yang memanjakan konsumen. Itu kan nggak mungkin lahir hanya dari pekerjaan simpel, itu lahir dari riset dan inovasi yang mendalam. Ya. Nah, itu elektronik, otomotif demikian juga. Ya. Nah, pertanyaannya, kita sama-sama di Asia dengan Korea dan Jepang. Bedanya kita punya sumber daya alam yang berlimpah, ya saya harus katakan berlimpah, karena memang kita kaya sekali dengan tidak hanya hasil pertanian, hasil tambangnya juga macam-macam, belum lagi yang namanya biodiversity. Nah, apakah kita mau meniru Korea dan Jepang dengan all out di industri elektronik, otomotif, menyaingi mereka? Jawaban saya kok mungkin tidak. Ya, justru kita harus memanfaatkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu sumber daya alam yang berlimpah. Tidak dengan hanya sekedar memanen menjual atau menggali dan kemudian menjual, tapi kita gunakan riset dan teknologi untuk mengangkat nilai tambah dari berbagai hasil sumber daya alam tersebut. Baik dari hasil pertanian pun banyak sekali. Ya. Belum lagi hasil tambang. Tambang pun misalnya dari nikel. Dari nikel itu bisa keluar hanya dalam bentuk ferronikel, bisa menjadi stainless steel, bisa menjadi carbon steel, bahkan bisa menjadi bahan dasar dari baterai listrik misalkan. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan riset dan teknologi seoptimal mungkin dengan tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita semaksimal mungkin, barangkali itu kunci kita menjadi negara maju dengan berbasis inovasi. Tapi inovasinya adalah inovasi dari sumber daya alam yang sudah kita miliki. Iya, dan memang sebenarnya keinginan untuk mengolah, ya, untuk manufacture dan juga memberikan nilai tambah yang lebih ya kepada produk-produk alam kita ini sebenarnya kan dari dulu ya menjadi cita-cita. Apalagi misalnya dengan pertambangan kita migas yang kenapa kita harus menjual yang raw materialnya sementara negara lain mereka bisa mengolahnya dan kita mengimpornya dalam barang-barang yang jadilah istilahnya. Ini kan mimpi dari dulu ya Pak Bambang. Kalau saya lihat ini bukan karena kita kehilangan kreativitas atau inovasi, sebenarnya kan kita bisa meniru. Korea kenapa mereka sukses? Mereka meniru dari Jepang. Kenapa mereka otomotif mereka sangat sukses? Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Jepang, mereka reverse engineer. Gitu. Jadi sebenarnya selama ini Pak Bambang kalau kita melihat secara objektif ya, ini apa yang sampai sekarang ini kayaknya susah sekali dalam mengelola kreativitas dan inovasi ya di Indonesia? Ya, mungkin ini kaitannya dengan kebijakan ekonominya juga secara umum. Yang pertama, ya terus terang pandangan dari negara-negara maju, terutama di negara-negara barat lah kita sebut, itu selalu menganggap Indonesia kan kayak sumber daya alam. Mereka sudah maju teknologinya. Jadi Indonesia nggak usah macam-macam.
udah jual aja Iya. sumber daya alam kamu Kecuali ke saya. sumber daya alamnya Saya yang harganya ngolah, jatuh ya. saya mengolah. Nanti kalau kamu butuh, saya jual lagi ke kamu. Ya, seolah-olah kan kayak win-win solution. Indonesia bisa jual sumber daya alam, dia bisa jual produk olahannya Dengan Nah, harga yang mungkin dengan berkali harga lipat. ya pasti. Dan itu yang barangkali, nah yang kita tidak sadari adalah dalam proses yang saya katakan tadi, yang kaya itu bukan petani atau petambang yang menjual hasil tani atau hasil tambang tadi. Tapi yang kaya raya adalah yang punya teknologi dan yang punya brand, yang punya Dan punya merek, patennya. dan yang punya patennya. Sehingga akhirnya karena ini produk yang harganya sudah luar biasa mahal, yang terjadi adalah mereka jadi negara maju, kita yang terus tertinggal. Iya. Nah sebenarnya dari situ ya kadang-kadang di awal memang kita suka diintimidasi sama sebagian negara tersebut. Nah karena itulah supaya kita tidak mudah terintimidasi, kita belajar dari mereka. Oh mereka menguasai teknologi sampai brand sampai kekayaan intelektual. Berarti apa? Kita harus melakukan yang sama. Dan cara yang disebut Mbak Desi sangat tepat. Kalau dari awalnya memang masih tidak mungkin kita bikin riset dasar sampai terapannya, ya kita reverse engineering. Tapi jangan reverse engineering, terus tujuannya hanya jiplak. Ya. Tapi reverse engineering dengan modifikasi dan inovasi. Jadi dan sesuai kita dengan harus menjadikan kebutuhan reverse kita. engineering sebagai dasar inovasi. Sehingga kita bisa muncul dengan produk baru tanpa kita belajar terlalu lama untuk menguasai produksi produk baru tersebut. Apalagi kita gitu. bisa meleapfrog, kita kan tinggal mengadopsi teknologi yang baru. Ya, sangat kita bisa, tidak harus ya. menciptakan teknologi Meskipun yang baru. kadang-kadang ada masalah yang punya teknologinya belum tentu mau sharing, ya belum tentu mau memberikan, atau kalau mau memberikan dengan harga yang sangat mahal. Nah berarti memang kembali lagi kemampuan SDM kita menjadi solusi. Ya, mereka lah yang harus mencari cara dan kadang-kadang ini. Kalau saya ambil contoh ya antara Ginos dengan rapid test antigen. Dua-duanya sama tujuannya, screening. Ya. Tapi kan kita bisa dua cara. Kita bisa bikin rapid test antigen seperti yang dilakukan oleh UNPAD. Tapi kalau bikin rapid test antigen, berarti bagaimanapun kita akan tergantung kepada bahan dasar yaitu reagen yang masih harus diimpor. Ya. Nah, teman-teman UGM ini menggunakan Ginos. Tujuannya sama screening dengan pendekatan yang berbeda. Sehingga ini melahirkan inovasi yang juga akhirnya berfungsi untuk substitusi impor. Iya, baik. Kita istirahat, masih ada satu segmen Pak Bambang. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Menristek Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro. Tidak lama lagi ya, kementerian ini akan dileburkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut saya mungkin karena di situ rasionalnya kuncinya semua adalah SDM. Kan bagaimana menciptakan SDM yang betul-betul bisa kreatif, inovatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Baik itu kebutuhan pasar maupun kebutuhan untuk membuat suatu masyarakat yang makmur dan lain sebagainya. Nah saya lihat ini kalau kita belajar dari tadi disebut ya Korea maupun Jepang. Tapi saya lihat China ya. Kita ingat ya China 20 bahkan 30 tahun yang lalu itu sebagai negara yang mungkin menghasilkan produk-produk murahan dan sinonim dengan segala yang istilahnya fake dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita lihat mereka tuh fokus ke yang memiliki value, yang memiliki nilai tambah, dan ini juga tercermin dengan sekarang nomor 2 ya, mungkin sebentar lagi juga akan melewati Amerika Serikat ya. Sementara tapi mungkin karena mereka memiliki istilahnya pemerintah yang bisa menentukan semua. Mereka sifatnya sentralistis. Tapi di samping itu ada Amerika Serikat memberikan kebebasan kepada orang-orang seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos dan lain-lainnya untuk menciptakan, berkreasi dari dunia teknologi misalnya. Kita Indonesia ini supaya keluar dari middle income trap. Kita lagi exercise ini, cara-cara memanfaatkan sumber daya alam kita, memberikannya nilai tambah, tapi sebenarnya lebih ke pengelolaannya. Ya, idealnya yang triple helix lembaga, swasta, pemerintah, dan akademisi ini harus satu visi, satu arah, satu tujuan.
Ya, jadi kalau kita melihat, ya ini contoh yang baik ya, China ya. Karena mereka lebih belakangan lagi dibandingkan Korea. Jadi kalau diurutkan Jepang dulu, kemudian Korea, dan sekarang China yang sedang akan masuk menjadi negara maju ya, dengan high income country. Nah, kalau saya perhatikan di China, yang menjadi motor dari kenapa mereka akhirnya menjadi negara maju seperti itu, kembali lagi juga memang sektor manufaktur. Ya. Jadi sebenarnya sama yang saya angkat tadi mengenai Indonesia, mengolah sumber daya alam itu kan berarti manufaktur. Ya. Jadi memang sektor manufaktur harus menjadi kunci. Dan kebetulan China itu punya modal yang luar biasa, yaitu domestic market yang 1,5 miliar orang. Sehingga apapun yang dibuat oleh manufaktur di China, itu diarahkan untuk market 1,5 miliar. Dan di China kan mungkin lebih gampang menutup market untuk produk-produk impor. Ya. Nah, sehingga dengan demikian, produk yang mereka hasilkan di awal yang tadi dikatakan ya, ini mungkin produk istilahnya bukan KW, ini KW2, KW3, itu akhirnya bisa diproduksi dengan harga yang sangat murah. Ya. Kenapa sangat murah? Karena economies of scale-nya, 1,5 miliar orang. Yang pasti jauh lebih murah daripada kalau menghasilkan di Indonesia economies of scale-nya 270 juta orang. Ya. Nah, dari situlah kemudian China bisa mengakumulasi ya, capital saving yang ditimbulkan oleh kegiatan industri tersebut, dan akhirnya mereka sadar ya bahwa kalau ingin melakukan lompatan ya, ketika mereka bisa tumbuh double digit dalam waktu lama, mereka memang akhirnya harus ke inovasi. Artinya tidak cukup hanya menjadi sekedar membuat tiruan atau melakukan assembling. Mereka harus buat sendiri. Kalau mobil pun mobil sendiri, elektronik sendiri. Nah, disitulah kemudian karena sudah mempunyai SDM yang cukup kuat, ya, dan juga tradisi riset yang kuat karena universitasnya Tsinghua atau Peking University kan sudah ranking di Asia termasuk yang paling tinggi ya. Nah, dari situlah kemudian mereka melakukan lompatan di dalam inovasi. Dan ketika melakukan lompatan dalam inovasi, kelebihan mereka dibanding Korea adalah domestic market Korea itu kalah jauh sama China. Jadi mereka ketika berangkat dengan hasil inovasinya masuk pasar global, sudah dengan harga yang jauh lebih kompetitif, sangat lebih murah. kompetitif. Ini kalau kita bicara inovasi ya, kita kan bisa sebut siapa sih sekarang yang mengubah kehidupan kita secara global. Steve Jobs ya, dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Facebook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Ini kan ini adalah individu-individu. Kalau di China ada Jack Ma. Ini kan hanya segelintir orang. Coba bagaimana Indonesia kita menciptakan suatu ekosistem yang bisa melahirkan para bukan saja inovator tapi entrepreneur yang bisa, karena kuncinya memang di situ, manusianya kan. Betul sekali. Ketika kita bicara komersialisasi hasil riset, itu kan kita bicara seolah-olah kalau hasil riset bagus, industri mau, terus industri akan jual. Nah, sebenarnya kalau prosesnya seperti itu, saya khawatir yang benar-benar masuk ke komersialisasi akan sangat sedikit. Ya. Nah, yang terbaik sebenarnya adalah dengan pendekatan generasi milenial sekarang, yaitu Indonesia harus melahirkan startup yang banyak. Ya. Apa itu startup? Startup itu sebenarnya UMKM. Ya. Jadi kita harus juga jangan membedakan UMKM dengan startup. Bedanya kalau startup itu, karena UMKM kan pengusaha pemula ya, UMKM yang berbasis teknologi. Jadi pengusaha pemula yang berbasis teknologi. Apa yang mau dia jual, itu adalah teknologi yang dia bawa. Apakah itu dalam bentuk aplikasi untuk di dalam cellphone, atau misalnya game, ya, untuk game permainan anak-anak, atau misalkan dia membuat marketplace untuk misalnya perikanan atau marketplace untuk peternakan misalkan, itu adalah gabungan antara entrepreneurship dengan inovasi. Jadi untuk melengkapi tadi cerita kita bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap, kalau tadi kita bicara inovasi terus, kita lupa inovasi ini harus ada orang yang berani membawanya ke market. Dan yang berani membawa ke market itu harus entrepreneur. Dan entrepreneur yang terkait inovasi itulah startup. Jadi tapi entrepreneur ini hanya bisa tumbuh kalau ekosistemnya mendukung kan. Ya, dan ekosistem itu sebenarnya tidak hanya ekosistem riset dan inovasi, ya. Karena kalau dari sini sudah masuk pembiayaan. Maksudnya
bagaimana mereka bisa mendapatkan pendanaan, kredit kerja dan segala macam ya. Tapi intinya kita sudah punya startup, kita sudah punya unicorn dan itu modal kita ya. Cuma masalahnya di kita ini pengusaha dengan yang berbasis teknologi ini masih jauh ketinggalan dibandingkan yang masih berbasis tambang atau produk retail. Nah, disinilah ekosistem itu harus kita arahkan supaya pengusaha-pengusaha masa depan itu adalah pengusaha yang memang makin kuat ya teknologi yang dibawanya. Dan juga inovasinya itu, kreativitasnya memang memberikan solusi. Betul. Ya, apa yang dibutuhkan Apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi keinginan masyarakat di masa mendatang. Jadi memang ya mungkin kita juga tidak tahu kan, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata kita sangat begitu tergantung dengan gadget. Betul. Padahal sebelum itu kita kan tidak paham yang namanya gadget ini misalkan dan tidak pernah yang menginginkannya. orang yang menemukan, ya mungkin orang sekarang semua pakai Zoom ya. Tapi siapa yang nyangka bahwa ide Zoom itu kan awalnya bukan Zoom, tapi idenya kan Skype ya. Jadi ketika Skype dibuat itu sudah mulai ada cara membaca orang butuh untuk berinteraksi. Ketika berinteraksi cuma lewat telepon tanpa lihat muka itu kurang akrab dianggapnya. Sehingga dia bikin Skype ya karena pakai telepon juga terlalu kecil kameranya. Nah, dan Skype itu bisa gratis ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harapkan nanti akan bisa dibawa oleh pengusaha Indonesia ya, yang startup tadi. Ya, dan saya percaya karena banyak sekali ya, kita justru kan memiliki istilahnya industri kreatif yang memang pemerintah juga sedang push ya supaya kita menciptakan inovator, kreator. Dan ini Mbak Desi, good news-nya kalau nggak salah dari suatu data mengenai jumlah unicorn per negara, Indonesia masuk top 10. Nomor 9 kita memang, tapi menurut saya not bad, karena nomor satunya Amerika dan nomor 2 China. Gitu. Ya, tapi harusnya dengan jumlah penduduk yang kita miliki, kita juga tapi patut ya untuk starting dari nomor 9 itu udah luar biasa. Tapi Pak Bambang ini terima kasih, menarik sekali diskusi kita. Ngomong-ngomong, ini kan merupakan bagian dari evolusi Pak Bambang di pemerintah sudah cukup lama ya, lebih dari 10 tahun ya. Saya kenal Pak Bambang dari Menteri Keuangan, kemudian Bappenas dan sekarang Menristek. Nah ini apa next evolution-nya dan how do you feel? Bagaimana? Ya, apa yang diinginkan lah dari next evolution ya tentunya nomor satunya saya tetap ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, tetapi mungkin cara kontribusinya bisa berbeda. Artinya saya memulai kontribusi dari sebagai dosen sampai guru besar. Saya kemudian melanjutkan kontribusi sebagai tadinya birokrat dan kemudian menjadi menteri ya, sehingga kedepannya apapun nanti yang akan saya lewati, tapi tetap tujuan utamanya harus jelas kontribusi saya bagi bangsa dan negara ya. Dan intinya dengan pengalaman, dengan pendidikan yang sudah saya lewati selama ini, saya merasa cukup yakin ya, confident bahwa saya makin memahami yang namanya Indonesia dan terutama ekonomi Indonesia. Jadi meskipun saya sempat 1,5 tahun di Ristek, ternyata itu pembelajaran yang luar biasa. Banyak hal-hal baru yang tidak akan saya ketahui sebagai ekonom dari bidang Ristek yang ternyata relevan sebenarnya untuk ekonomi itu sendiri gitu. Jadi bagi saya itu pengayaan yang luar biasa. Gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Bambang. Wish you luck ya, all the best. Tapi kita juga harapkan kalau ke depan, karena kita sudah paham lah istilahnya yang namanya riset, teknologi, inovasi itu sangat crucial, kunci dan harus menjadi prioritas ya dalam pembangunan dan pengembangan bangsa ini. Jadi kedepannya ya kita justru ingin lebih banyak fokus yang supaya Indonesia juga bisa menciptakan inovator-inovator yang bersaing ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang. Stay safe, stay healthy, sehat selalu ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar, dan jangan lupa 3M ya, rajin mencuci tangan, gunakan masker dan menghindari kerumunan. Saya Desi Anwar, stay safe, bye-bye.